Hai teman-teman, kita bersyukur ya. Kita sudah lewat Paskah ya. Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga ya. Tuhan Yesus sudah menang atas maut ya. Kita bersyukur ya. Tapi Paskah berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berhenti ya. Cici mau review yang pertama, tema pada tahun ini ya. Tema pertama, takut akan kelemahan kita. Yang kedua, takut akan masalah. Yang ketiga, takut akan pembaruan. Yang keempat, takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang kelima, takut akan kematian ya. Ya karena berakhirnya ketakutan. Kita review yang pertama ya, takut akan kelemahan kita. Yuk kita review ulang. Tema Paskah pertama, fear of weakness, takut akan kelemahan. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Ya, kenapa kita malu ya? Malu bertanya. Ada orang yang merasa bisa, saya bisa segala apapun. Padahal tidak bisa, ya itulah aku. Karena pasti ada orang yang lebih bisa. Ada orang yang merasa minder. Aduh, saya malu karena saya tidak bisa apa-apa. Ya, setiap orang tidak mau kelihatan kelemahan kita sendiri. Kenapa? Takut dihina orang, takut diremeh orang lain, takut didesain lagi. Intinya takut kelihatan kelemahan kita. Misalnya dulu rumah saya berantakan. Aduh, jadi saya tidak mau orang yang tahu rumah saya berantakan. Saya takut dikatakan jorok atau malas. Jadi saya takut orang lain datang ke rumah saya. Jadi saya beberes terus karena malu sama orang lain. Masih banyak kelemahan saya. Gak mau dilihat orang lain. Tapi Tuhan tahu setiap kelemahan kita dan kita tidak bisa kita menutupi kelemahan kita di hadapan Allah. Simon Petrus suatu kali pernah takut akan kelemahannya. Simon Petrus pertama kali ketemu Tuhan Yesus waktu Yohanes dan Andreas berkata kepada Simon, "Simon, aku menemukan Mesias." Ya, lalu mereka membawa Simon Petrus bertemu dengan Yesus. Beberapa waktu kemudian setelah mengajar di rumah ibadat Kapernaum dan Yesus menghadapi orang yang kerusakan setan dan setan itu berkata kepada Yesus, "Hai engkau Yesus, anak Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan tahu yang Yesus yang kudus dari Allah. Banyak orang juga mendengar Yesus yang kudus dari Allah. Mereka pada takjub dan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana. Lalu Yesus ke rumah Simon. Kenapa Yesus ke rumah Simon? Yuk kita lihat Lukas 4 ayat 38. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Karena mertua Simon yang demam keras. Jadi siapakah mereka itu? Yuk kita lihat Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon. Dalam Markus 1 ayat 29. Berarti mereka itu Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus untuk ke rumah Simon. Tuhan Yesus tahu apa yang Simon gumulkan. Tuhan Yesus menghadapi penyakit itu dan menutup Petrus segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka, masing-masing menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil bertanya, "Engkau adalah anak Allah." Mereka tahu bahwa ia adalah anak Allah. Jadi Simon melihat apa yang dilakukan Yesus dan mendengarkan perkataan setan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, mari kita renungkan. Seberapa banyak kita melihat kuasa Tuhan? Apakah Tuhan tahu pergumulan kita? Ya, luar biasa, Tuhan Allah Maha tahu. Waktu mertua Simon, Tuhan datang menyembuhkannya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret. Sedang orang banyak menemani dia hendak mendengar firman Tuhan. Ada maksud Tuhan di pantai danau Genesaret itu. Ada yang guna-guna nak. Siapakah itu? Banyak perahu di pantai danau itu. Tapi Tuhan Yesus masuk ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus. Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Petrus. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus juga tahu apa yang Simon gumulkan saat itu.
Makanya Yesus menyuruhkan tebarkan jala Simon Petrus. Kita tahu biasanya ikan naik ke permukaan pada malam hari untuk makan. Pada siang hari, hewan itu turun ke tempat air yang lebih sejuk. Gitu. Simon menjawab Guru, telah sebanyak malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, ya, kami menatainya. Melalui pengalamannya sebagai seorang nelayan, Petrus yakin bahwa mereka tidak akan menangkap apa-apa pada waktu siang. Tapi kata-katanya menunjukkan hormat kepada Yesus. Dia siap untuk menuruti kata-kata sang guru, bahkan dalam hal-hal di mana Yesus tentu tidak akan dianggap sebagai ahli. Jika tidak ada kerendahan hati, kita tidak bisa menaati Tuhan. Simon Petrus ahlinya nelayan, tapi Petrus taat kepada Yesus yang notabene adalah seorang anak tukang kayu. Tuhan menunjukkan kuasanya lagi dengan ikan yang banyak sekali sampai jalan mulai koyak. Perahu teman-temannya hampir tenggelam. Setelah malam itu Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Simon takut menemukan kelemahan dirinya dan Tuhan datang, tapi Simon berkata, pergi. Memang tidak enak sekali waktu kita menemukan kelemahan kita. Waktu Tuhan menghampiri kita, pasti kita menemukan kelemahan kita. Ya, kalau kita dekat sama orang itu, kita makin dalam, kita makin mengenal kelemahan orang itu dan makin mengenal kelemahan kita. Sama dengan Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan lebih dekat lagi ya Tuhan, kita bisa menemukan kuasa Tuhan yang lebih lagi daripada Tuhan dan mengenal kita lebih dalam lagi kelemahan kita, karena kita kecenderungan kita berdosa. Waktu Simon menyuruh Tuhan Yesus pergi, tapi Tuhan Yesus tidak pergi, tapi Tuhan Yesus menguatkan Simon. Kata Yesus, jangan takut, karena Yesus menerima Simon apa adanya, karena kasihnya. Ya, keberdosan kita Tuhan sikapkan dan dia terima kita, dan dia sendiri yang menanggung kelemahan kita dan membuat kita membawa kepada tujuan mulia. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi manusia. Dosa yang lampau dan waktu Tuhan pulihkan, Tuhan bentuk untuk menjaga jiwa yang lain. Perbuatan yang baik yang Tuhan tentukan semula. Tuhan Yesus tahu hati kita karena Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Bagaimana mengambil rupa manusia, Tuhan Yesus pernah dipermalukan, ditelanjangi, bukan karena kesalahannya, tapi karena kita. Tuhan Yesus dipermalukan karena kebenaran untuk menunggu kelemahan kita, tapi kita dipermalukan karena dosa kita. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya, menyayangi kita dan membentuk kita. Ada kisah nyata dari Paul Meyer. Paul Meyer adalah seorang psikiater yang mengasihi Tuhan. Paul belajar konselor Kristen. Paul membuat klinik Meyer untuk melayani jiwa-jiwa. Paul terkenal dan membuat buku banyak untuk menolong anak-anak remaja untuk jiwanya tenang. Karena banyak remaja yang stres, depresi, bahkan bunuh diri. Sebagai seorang ayah, Paul juga berusaha untuk biar anak-anak bisa bahagia dan senang. Tapi ternyata suatu hari anak bungsunya kabur dari rumah. Paul Meyer tidak tahu kenapa anak itu kabur. Sungguh memalukan sebagai psikiater yang menyertakan banyak jiwa, tapi anaknya juga tidak bisa ditolong. Paul mencari kemana-mana, anak ini belum ketemu. Beberapa lama kemudian, ternyata anak ini ada di luar negeri, mendapatkan gereja di sana dan dilayani oleh konselor yang lain yang lebih junior dari Paul Meyer. Akhirnya, konselor itu mengirimkan surat kepada Paul Meyer untuk bertemu tentang anak itu. Untuk bertemu konselor itu sebagai perpanjang Tuhan yang melayani anak Paul Meyer itu. Ya, memang gengsi sekali ya kalau kita jadi Paul. Bertemu dengan konselor yang pengalamannya lebih sedikit dari Paul dan ibunya lebih sedikit dari Paul. Tapi Paul merendahkan hatinya untuk bertemu dengan konselor itu dan anaknya. Setelah bertemu dengan Paul dengan konselor itu, Paul menyadari betapa banyak yang tidak disadari perlakuan sebagai ayah kepada anaknya itu. Akhirnya Paul minta maaf kepada anaknya dan anaknya bisa pulang bersama-sama ke rumah Paul.
Melalui pengalaman itu, Paul membuat buku Happiness is a Tool yang berguna sekali untuk lebih banyak anak remaja untuk ditolong melalui nilai-nilai firman Tuhan dengan pendekatan komunikasi dari sisi ilmu psikologi. Ya begitulah, semua kita punya kelemahan, tapi Tuhan Yesus menerima kita padanya dan menanggung kelemahan kita. Bahkan Tuhan menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Teman-teman, mari kita renungkan, adakah sesuatu yang memalukan bagi kamu sampai orang lain jangan tahu? Tuliskan apa yang kau malu sekarang dan serahkan itu kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memikul kelemahan kita dan mendukung penyakit kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, menerima kita apa adanya. Dan Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semuanya Tuhan. Rencana terbaik bagi kita semuanya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, biar kami berani menghadap Tuhan, melihat kelemahan kita, dan rendah hati untuk mendengar suara Tuhan dan selalu taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Tuhan berkati.